Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini ada berita yang lagi geger, yang bikin was-was dari para holder XRP, teman-teman. Jadi CTO Ripple yang bernama David Schwartz, ini artikel dari Yahoo Finance, kita terjemahkan pakai artificial intelligence, teman-teman. Jadi ini berita tanggal 1 Oktober. Jadi CTO Ripple yang bernama David Schwartz ini akan mundur dan tetap bergabung sebagai CTO dari Emeritus, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa CTO Ripple yang bernama David Schwartz ini mengumumkan bahwa ia akan mundur dari tugas sehari-harinya di akhir tahun setelah lebih dari 13 tahun bekerja di perusahaan ini, teman-teman. Pengumuman ini dibuat dalam sebuah postingan di akun X pada hari Selasa, di mana Schwartz menggambarkan langkah tersebut sebagai titik balik pribadi setelah 4 dekade di bidang teknologi, teman-teman. Jadi beliau menyatakan bahwa ini saatnya bagi dia untuk mundur dari tugas sehari-hari sebagai CTO Ripple di akhir tahun ini. Kemudian tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak akan pergi dari komunitas XRP. Jadi setelah berkonsultasi dengan NSA, Schwartz ini mulai bekerja pada XRP Ledger pada tahun 2011 bersama Arthur Brito, Jed McCaleb, dan Chris Larsen, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa walaupun dia mundur dari Ripple, tetapi dia tetap bekerja di Emeritus untuk menjalankan XRP Ledger, teman-teman, untuk mengembangkan XRP Ledger. Jadi dia menyatakan bahwa beberapa bulan terakhir dia telah bereksperimen di samping membuat node XRP Ledger dan menerbitkan data output serta meneliti kasus penggunaan lain untuk XRP, teman-teman. Kemudian setelah mundur dari operasi harian Ripple, ini kita lihat bahwa Schwartz menyatakan bahwa ia akan mengambil peran CTO Emeritus dan tetap bergabung dengan Dewan Direksi Ripple, teman-teman. Tapi dia tidak bergabung dalam hal untuk pelaksana harian, tetapi dia masuk dalam Dewan Direksi. Dan dalam sebuah wawancara bulan Agustus dengan Descript, Schwartz ini menyoroti apa yang dilihatnya sebagai angin pendorong terkuat dari Ledger, yaitu adanya tokenisasi aset dunia nyata, kemudian adopsi stablecoin institusional dan fitur on-chain yang dikurasi, yang dirancang untuk kepentingan perusahaan, teman-teman. Jadi walaupun dia mundur dari CTO, tetapi dia tetap bekerja sebagai CTO Emeritus untuk mengembangkan XRP Ledger, dan dia tetap mengambil posisi, teman-teman, sebagai Dewan Direksi dari XRP, teman-teman. Cuma dia sudah tidak lagi mengawasi untuk dewan hari atau pelaksana harian, teman-teman. Jadi ini adalah informasi ini, dan kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga dari XRP, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, XRP hari ini terkoreksi sebesar 0,75%, diperdagangkan di angka 2,85 US dollar, teman-teman. Dan kita akan cek di sini mengapa harga XRP mengalami penurunan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa XRP turun 1,58% dalam 24 jam terakhir. Ini kinerjanya lebih rendah dibandingkan pasar kripto secara umum yang turun 0,74%. Jadi faktor utama yang mempengaruhi itu adalah adanya resistensi teknis, kemudian kekhawatiran terkait pergantian kepemimpinan, dan adanya aktivitas whale, teman-teman. Jadi yang kita akan menyoroti yang non teknis, teman-teman. Jadi ini tadi seperti yang kita bahas di awal. Jadi CTO Ripple David Schwartz ini mengumumkan akan mundur dari operasi harian pada akhir 2025. Namun ia akan tetap menjabat sebagai CTO Emeritus
dan melanjutkan pengembangan kode serta XRP Ledger, teman-teman. Jadi meskipun SWOT ini menyatakan dan menegaskan kelanjutan perannya, namun perubahan kepemimpinan seperti ini biasanya akan menimbulkan ketidakpastian dalam jangka pendek, dan pasar mungkin akan memperhitungkannya sebagai ketidakstabilan, teman-teman. Sehingga kita lihat di sini berdampak juga terhadap harga XRP. Kemudian adanya perilaku well, jadi aliran masuk well ke bursa dalam 30 hari terakhir meningkat menjadi 260 juta XRP dibandingkan 141 juta pada awal September menurut data dari CryptoQuant. Jadi kalau kita, apa artinya ini? Artinya adalah bahwa pemegang atau para holder besar kemungkinan sedang bersiap-siap untuk menjual XRP, meskipun motivasinya bisa beragam, mulai dari mengambil keuntungan hingga penyesuaian portofolio, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada dua hal yang menjadi katalis penurunan harga dari XRP. Yang pertama adalah adanya pergantian CTO atau pergantian kepemimpinan, dan yang kedua adanya well yang kelihatannya akan menjual 260 juta XRP, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat secara teknikal, teman-teman. Walaupun informasinya cukup negatif, tetapi kita lihat secara untuk time frame besar, terutama di time frame bulan, ini tren dari XRP masih tren kenaikan karena harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, teman-teman. Namun kalau kita yang bermain di time frame mingguan, ini harap berhati-hati karena harga masih berada pas di garis EMA 13, dan selama 3 minggu berturut-turut kita lihat terjadi penurunan harga, dan di sini juga kita lihat terjadi dead cross, teman-teman. Jadi garis biru ini memotong garis kuning ke bawah di indikator stokastik di time frame mingguan, teman-teman. Kemudian untuk di time frame hari, teman-teman, ini kemarin kita lihat harga mengalami penurunan, dan menurut saya harus hati-hati, teman-teman, karena kita lihat di sini trennya untuk time frame hari ini masih tren penurunan, teman-teman. Karena kita lihat di sini yang pertama terjadi dead cross pada tanggal 22 September. Kita lihat EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, dan kemudian kalau kita lihat harga juga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Jadi di time frame hari trennya masih tren penurunan, kemudian untuk di time frame weekly juga masih tren penurunan, teman-teman. Sehingga saran saya kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, sebaiknya kita tunggu sinyal lebih positif lagi, teman-teman. Apalagi ditambah dengan adanya informasi negatif tentang pergantian kepemimpinan di Ripple, di mana CTO-nya yang bernama David Schwartz mengundurkan diri dari operasi harian, walaupun dia menyatakan bahwa dia tetap menjadi dewan direksi dari Ripple, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.